Di ruangan ini ada salib, itu salib. Gereja itu yang mendirikan Yesus, kepunyaannya Yesus, yang mengepalai Yesus. Jadi kita semua itu melayani Yesus. Maka kita berusaha betul, apalagi sebagai pengurus yang jumlahnya terbatas, untuk berusaha menggunakan matanya Yesus. Kalau kita menggunakan matanya Yesus, juga menggunakan hatinya Yesus, lalu kita melihat keluarga, melihat anak-anak, melihat keluarga muda, dan seterusnya. Yesus itu pengennya apa? Ini penting sekali. Ini mendasar. Sebab kalau kita nggak seperti itu polanya, nanti jatuhnya ya seperti yang diingatkan oleh Bapak Suci. Akhirnya yang dibuat itu hanya ide pribadi, proyek pribadi, yang belum tentu itu sebenarnya keprihatinan Yesus. Maka baik kalau kita sebelum rapat coba lihat Yesus. Salib yang di rumah itu dilihat. Yesus itu sebenarnya pengennya apa? Tadi kita berbicara mengenai Natal. Natal itu soal keluarga. Maka dalam Natal itu kan juga ada keluarga kudus. Kita bersyukur bahwa akhirnya setelah sekian lama dengan susah payah, ya, kita bisa memulai sebulan sekali kita memberi perhatian pada keluarga. Dan itu diperteguh oleh karena ternyata masalah keluarga banyak dan berat. Dan kita di rapat sebelumnya itu sudah sepakat bulan sekali tanggalnya dan seterusnya. Yang sudah lewat ya sudah. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang perlu kesepakatan umat dan mana yang tidak perlu. Saya banyak ngerem. Maka saya tuh renungkan, Yesus itu maunya apa sih sebenarnya? Ada Bapak Suci maunya apa sih sebenarnya? Nah, jadi kita berusaha untuk memberi perhatian yang lebih pada keluarga. Bahwa kita berbicara mengenai Natal itu kan menyadarkan kita. Jangan kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri, dengan proyek kita sendiri. Kita justru harus menghadirkan Yesus, bahwa Yesus lahir sebagai sang juru selamat melalui keluarga. Itu kan sebenarnya memperlihatkan bahwa ternyata dalam karya keselamatan keluarga dianggap penting. Kalau saya renungkan, masalah keluarga begitu banyak dan tidak ringan. Mungkin kalau kita membantu menyelesaikan juga sulit. Untuk tahap awal yang bisa kita lakukan adalah kita mengangkat masalah di keluarga, tetapi dalam terang sabda Allah. Nah, mudah-mudahan dengan itu lalu semua pelan-pelan mendapat inspirasi dari sabda Allah untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul di keluarga. Kita nggak bisa berbuat banyak terhadap keluarga-keluarga yang punya masalah. Nggak bisa berbuat banyak. Tapi jangan lalu kita nggak berbuat. Nah, jadi bahan bulanan yang dibuat oleh pewartaan seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, itulah cara stasi untuk peduli pada keluarga. Mudah-mudahan keluarga yang punya masalah mendapat inspirasi untuk memperbaiki masalahnya, dan keluarga yang belum punya masalah mendapatkan inspirasi untuk jangan sampai dapat masalah. Jadi justru saya mau mengajak, yuk kita perhatikan yang selama ini nggak pernah diperhatikan. Ada begitu banyak kegiatan dalam gereja, ada begitu banyak. Tapi kalau kita mau jujur, kegiatan apa yang sungguh-sungguh difokuskan untuk membantu keluarga? Kurang toh? Saya juga
tergugah. Bukan maunya saya, bukan. Makanya kita lihat Yesus. Yesus itu Allah yang menjelma, yang mendekati manusia yang berdosa, yang mau diselamatkan, tetapi caranya adalah dengan lahir di keluarga. Jadi keluarga itu sebenarnya mendapatkan perhatian yang lebih dari Allah. Nah, kita mudah-mudahan kegiatannya juga seperti itu. Yang sudah ya sudah. Tapi kita berusaha supaya yang belum tadi, seperti diungkapkan, cari waktu lah. Mungkin umat itu juga perlu diajari untuk bersikap rendah hati lah. Jangan semuanya itu serba kesepakatan. Ada banyak hal yang memang kita harus seperti Yesus dan Bunda Maria. Aku ini hamba-Mu ya Tuhan, jadilah padaku, meskipun itu bukan kehendakku. Yesus juga seperti itu. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini berilah berlalu daripadaku, tetapi kalau itu yang Kau kehendaki, ya biarlah. Ini bukan soal maunya saya, bukan. Saya hanya merenung bahwa keluarga itu begitu penting bagi Allah sehingga dipilih. Ya, nah jangan sampai keluarga yang begitu penting, yang dipilih, yang mendapatkan perhatian lebih, lalu oleh kegiatan kita sendiri tidak diperlakukan seperti itu. Kita berusaha pelan-pelan untuk mengatur kegiatan lingkungan supaya sebulan sekali juga ada obrolan, sharing dari kitab suci mengenai keluarga. Ini juga kan dulu diusulkan, ya kan? Nah, jadi jangan sampai kita mengusulkan tapi kita sendiri ternyata nggak merespon. Saya terus terang cuma merasa bersalah kalau kita sibuk tapi kita nggak mencerminkan bahwa keluarga mendapatkan perhatian yang lebih dari Allah. Nah, jangan sampai kita tidak seperti itu. Kita memang mau pakai metode memberdayakan yang ada. Seperti Yesus itu memberdayakan 5 roti 2 ikan, kita juga berdayakan yang ada. Yang ada tidak hebat, semuanya nggak ada yang hebat. Tapi ini kan anugerah Tuhan, jadi kita berdayakan. Jadi Ibu Emil juga harus mempersiapkan untuk bahan November. Satu saja. Advent itu Desember, tapi yang untuk November. Jadi sebulan sekali, kecuali di masa khusus kita membuat satu. Itu sebenarnya kecil. Kalau saya usul sih lingkungan itu sebagai bentuk tanggung jawab yang sudah dibagikan dan belum dipakai tetap dipakai. Lalu kemudian nanti kalau bulan November ada ya pakai lagi. Kalau bukan kita yang menghargai, lalu siapa lagi? Ya kan? Jadi ini cara kita menghargai apa yang dibuat oleh stasi melalui bidang pewartaan. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya, yang dibuat oleh Bu Emil itu dalam rangka mengupayakan supaya stasi ini juga punya perhatian yang lebih terhadap keluarga. Kalau mau cari bahan yang bagus siap pakai tinggal ngeprint gampang, tapi kita nggak melakukan itu. Yang kita lakukan adalah kita berdayakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan, saksi pewartaan kita. Jadi November siapkan satu saja. Terserah mau kapan, tapi nanti dipakainya sebelum Advent. Advent kan biasanya awal Desember. Jangan sampai nanti ini terlewat, jangan. Inilah perhatian konkret stasi ini pada keluarga-keluarga melalui bidang pewartaan dan lingkungan. Saya tuh sampai sekarang belum bisa membantu yang berarti kok terhadap keluarga-keluarga yang punya masalah. Masalahnya berat-berat. Maka saya selalu merenungkan apa yang bisa dibuat. Ya minimal ada yang bisa dibuat lah. Nanti tolong ya Bu ya untuk yang November. Berdoa kalau melihat situasi sekarang kira-kira apa. Kita mau menata lingkungan. Kalau selama ini semua diatur sendiri kegiatannya,
Nah, nanti ada yang diatur. Toh yang diatur hanya sebulan sekali. Pelan-pelan. Nanti kalau ini sudah, nanti kita menata yang lain. Tapi kita mau berusaha untuk memberi perhatian yang lebih pada keluarga. Hanya sekarang itu tahap 1 melalui bidang pewartaan dan lingkungan. Nah, nanti bisa melalui yang lain lagi kalau bisa jalan satu-satu. Jadi memang mendekatinya, membantunya lewat banyak jalan. Tapi sekarang tahap 1 melalui lingkungan dulu. Mudah-mudahan dengan begitu kita menghadirkan Yesus yang memberi perhatian tinggi terhadap keluarga. Itu yang menyebabkan mengapa Yesus mau dilahirkan melalui keluarga, bahkan di tempat yang hina-dina. Itu wujud mati-matiannya Yesus membela keluarga. Kalau Yesus itu dilahirkannya maunya di keluarga istana, itu barangkali lain ceritanya. Tapi Allah itu kan mau mencintai keluarga, bahkan yang sangat miskin sekalipun. Maka itulah yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan, menjelmakan diri sebagai manusia. Saya kira dari saya cukup, Pak. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa memahami dan melaksanakannya. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga para Bapak dan Ibu serta saudara sekalian juga pelayanannya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.